Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Hanya pengganti episode 184. Kasihan. Pakai sabuk pengaman, perintah Fatan di mobil itu kembali menyenggol mobilnya. Emilia sangat gugup, tangannya gemetar ketika masang sabuk pengaman. Dengan cepat dipasangnya sabuk tersebut. Rina dan Marno dengan cepat memasang sabuk pengaman yang berada di samping kursi mereka masing-masing. Bagaimana ini, Mas? Aku sangat takut. Rina menggenggam tangan suaminya. Air matanya tidak ada henti-hentinya menetes. Tubuhnya terhentak dengan keras ketika mobil milik Fatan dihantam dengan keras oleh mobil yang di belakangnya. Bersyukur, kepalanya hanya membentur kursi di depannya. Marno hanya diam tanpa bisa menjawab ucapan istrinya. Jika seandainya nyawanya diambil saat ini, maka tidak akan pernah disesalinya. Namun, kini anak-anak istrinya juga ikut bersama dengannya. Apa kantor polisi masih jauh? Fatan bertanya. 1 kilometer lagi, jawab Emilia dengan terbata-bata. Dipandangnya Fatan secara diam-diam. Betapa baiknya kamu. Melihat kamu yang begitu sangat baik seperti ini, sungguh aku sangat menyesal. Karena sudah masuk ke dalam hidupmu, aku lebih memilih tidak mengenalmu. Karena aku hanyalah manusia kotor dan hina, batin Emilia. Fatan menginjak gas mobilnya. Klakson terus dibunyikannya agar mobil di depannya mau mengalah. Saat berada di lampu merah dan lampu sudah berwarna merah, ia tetap menginjak gas tanpa mau berhenti. Emilia sangat takut saat Fatan tidak berhenti di lampu merah, padahal kendaraan dari lawan arah sudah jalan. Dalam kondisi seperti ini, hanya kecerdasan yang bisa digunakannya. Dengan senjata ia menerobos lampu merah dan berharap ada polisi yang mengejarnya. Sesuai dengan prediksinya, mobil kemudikannya dikejar oleh sebuah mobil patroli. Sedangkan mobil yang mengikutinya tidak lagi mengejar dan mengikuti mobilnya. Ketiga mobil itu berhenti lampu merah dan biarkan mobil Fatan lolos. Fatan menginjak rem mobil saat mobil polisi sudah berada di depannya. Dilihatnya 2 orang polisi turun dari dalam mobil. Anda sudah menerobos lampu merah. Bisa perlihatkan SIM dan surat STNK kendaraan Anda, tanya pria yang memakai seragam warna coklat tersebut. Saya tahu, Pak, dan saya sengaja melakukannya. Saat ini saya ke kantor polisi. Tadi mobil saya diikuti oleh 3 mobil, dan Anda bisa melihat kondisi mobil saya di bagian belakang dan bagian sampingnya. Fatan menjelaskan kronologis peristiwa yang dialaminya. Saya memberikan surat-suratnya. Kedua polisi itu memandang mobil sebelah kiri, sebelah kanan, kemudian melihat mobil bagian belakang yang sudah penyok-penyok. Kalau begitu, silakan langsung jalan. Saya akan mengikuti mobil Anda dari belakang, ucap polisi tersebut. Fatan menganggukkan kepalanya dan kembali mengemudikan mobilnya. Marno merasa lega ketika kondisi sudah aman seperti ini. Ia sudah siap dengan hukum yang nantinya akan dijalaninya. Emilia memandang papanya dengan air mata yang tidak bisa berhenti mengalir. Tidak terbayangkan bila papanya akan meringkuk dalam tahanan. Fatan berhentikan mobilnya ketika sudah berada di area parkir kantor polisi. Ia kemudian turun dari dalam mobil, begitu juga dengan Emilia, Marno, dan juga Rina. Mari, saya akan mengantar Anda ke ruang penyelidik, jelas petugas yang bawa Fatan beserta rombongannya. Terima kasih, Pak, jawab Fatan yang mengikuti langkah pria berseragam coklat di depannya. Ia kemudian masuk ke dalam ruangan penyelidik. Apa ada yang bisa saya bantu? Tanya petugas ketika Fatan, Marno, dan Rina sudah duduk di depannya. Pria itu menang Marno dan kemudian menang Rina secara bergantian. Nama saya Fatan. Ini Pak Marno dan Ibu Rina. Fatan memperkenalkan dirinya serta orang yang bersama dengannya. Polisi itu memandang wajah Marno dan juga Susi secara bergantian. Diambilnya yang ada di atas meja dan kemudian menang foto dan wajah Marno untuk mencocokkan wajah orang yang sedang dicari dan orang sedang duduk di depannya, dan juga menang wajah Rina dan foto di berkasnya.
Benar Pak, seorang yang Anda cari. Saya Marno. Saya datang ke sini untuk menyerahkan diri. Marno menjelaskan tujuannya. Saya memang sedang mencari Pak Marno dan Ibu Rina terkait kasus penipuan. Rina mengucap saat mendengar keterangan dari aparat kepolisian tersebut. Tapi, saya tidak bersalah, jawabnya dengan terbata-bata. Emilia duduk di kursi bagian belakang beranjak dari duduknya. Ia berharap mendengar tidak berfungsi dengan baik. Dengan cepat ia berdiri dan mendekat ke meja petugas tersebut. Mama saya tidak bersalah, Pak. Saya bersalah, Pak. Tangkap saja saya, biarkan istri saya bebas. Saya akan bertanggung jawab atas semua perbuatan yang sudah saya lakukan. Tubuh Marno bergetar ketika mengatakan hal tersebut. Ibu Rina tersangka menjadi penipuan dalam kasus tanam modal dan menjadi pemilik arisan secara online. Korban yang melapor sampai saat ini sudah mencapai 250 orang dengan kerugian hingga ratusan juta. Rina hanya diam tanpa bisa berkata apa-apa. Tubuhnya terasa begitu amat lemas, kakinya juga gemetar ketika mendengar tuntutan yang akan diterimanya. Jadi, karena itu, Paman Ibu Rina akan kami tahan. Petugas yang bernama Amri itu memanggil anggotanya. Emilia tidak kuasa menahan tangisnya. Dia tidak bisa melepaskan kedua orang tuanya. Mama, Lia, jaga diri baik-baik ya nak. Mama tidak bisa bersama dengan Lia lagi. Rina menangis memeluk putrinya. Seperti inilah sifat manusia. Mereka akan selalu lupa segala-galanya bila sudah memegang uang dan melihat uang. Rina harus mengakui bahwa dirinya melakukan yang salah selama ini. Emilia hanya bisa menangis tanpa bisa menjawab. Jaga diri baik-baik nak. Jangan pikirkan papa. Papa akan baik-baik saja di sini. Apa yang sudah papa katakan tadi, jangan lupa dilakukan. Emilia harus bisa menyelesaikan ini semua ya nak. Marno mengusap kepala anak perempuannya yang sudah dirusakkan masa depannya. Emilia menganggukkan kepalanya. Apa saya boleh menemani mama saya di sini? Emilia menanya petugas tersebut. Ia rela bila harus ditahan satu ruangan dengan mamanya. Fatan hanya diam menang Emilia. Nasib Emilia begitu sangat menyedihkan membuatnya kasihan. Tidak bisa, jawabnya dengan tegas. Rina dan Marno menangis memenang Emilia. Mereka pergi meninggalkan ruangan bersama dengan petugas. Emilia terus mengikuti kedua orang tuanya hingga kakinya terhenti. Saat petugas memerintahkannya untuk tidak ikut lagi. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.